Borneo sejak dulu dijuluki sebagai paru-paru dunia. Hutan Borneo merupakan salah satu hutan yang patut kita jaga kelestariannya, karena di tempat ini memiliki keberagaman ekosistem yang menghasilkan kadar oksigen yang sangat baik untuk alam sekitar. Tidak bisa kita pungkiri, deforestasi semakin hari semakin berkembang. Deforestasi merupakan pengubahan area hutan menjadi lahan tidak berhutan secara permanen, dimanfaatkan untuk aktivitas manusia. Dikutip dari laporan Forest Watch Indonesia, hutan Kalimantan dari tahun 2013 sampai 2017 mengalami deforestasi sebesar 2,1 juta hektar. Jika dibiarkan terus-menerus, hutan di Kalimantan akan semakin berkurang. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi negara-negara yang mendiami Pulau Kalimantan, seperti Indonesia dan Malaysia yang memiliki wilayah terbesar di pulau ini. Pemerintah kedua negara ini aktif dalam pelestarian ekosistem hutan Borneo, dari kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran hutan, perburuan satwa liar hingga penebangan hutan untuk mengeruk keuntungan pribadi. Salah satu usaha yang dilakukan kedua negara tersebut seperti dibangunnya tempat pelestarian alam berupa taman nasional, yang melindungi kelangsungan berbagai macam flora dan fauna yang ada di Borneo. Keberadaan taman nasional tersebut mampu meminimalisir kerusakan ekosistem hutan. Salah satunya adalah Taman Nasional Bako, di Sarawak, dan di Indonesia ada Taman Nasional Tanjung Puting, di Kalimantan Tengah. Dalam video kali ini, saya akan memberikan sedikit perbandingan antara Taman Nasional Bako, Malaysia, dan Taman Nasional Tanjung Puting, Indonesia. Kita mulai dari perbandingan luas wilayah. Taman Nasional Bako didirikan pada tahun 1957, tempat tersebut meliputi wilayah seluas 27,2 km persegi. Taman Nasional Bako merupakan taman nasional tertua di Sarawak, jarak dari kota Kuching, berjarak sekitar 40 km. Perjalanan tersebut ditempuh menggunakan transportasi darat, kemudian dilanjutkan dengan transportasi air melewati sungai. Tanjung Puting pada awalnya merupakan cagar alam dan suaka marga satwa, yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1937. Selanjutnya berdasarkan SK Menteri Kehutanan, tanggal 25 Oktober 1996, Tanjung Puting ditunjuk sebagai Taman Nasional. Taman Nasional ini terletak di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Indonesia. Tanjung Puting memiliki luas mencapai 415.000 hektar. Akses menuju Tanjung Puting cukuplah mudah. Sama halnya dengan akses menuju Taman Nasional Boko, Taman Nasional Tanjung Puting ditempuh sekitar 39 km menggunakan transportasi darat dari kota Pangkalan Bun. Yang kedua, dilihat dari keanekaragaman fauna. Taman Nasional Boko memiliki berbagai jenis fauna khas Kalimantan, antara lain seperti bekantan, yang keberadaannya semakin langka. Yang membedakan bekantan dengan primata lain, adalah mereka memiliki hidung yang panjang dan besar, sehingga masyarakat sekitar seringkali menyebutnya dengan monyet Belanda. Selain bekantan, ada babi hutan berjanggut. Babi hutan ini disebut babi hutan berjanggut, karena memiliki bulu atau rambut menyerupai janggut, yang menutupi pipi dan rahang bawahnya. Untuk fauna jenis reptil, seperti biasanya, ada buaya muara yang mendiami kawasan perairan Taman Nasional Bako. Wisatawan yang berkunjung tidak diperbolehkan berenang di kawasan ini, karena sangat berbahaya untuk keselamatan diri mereka. Ada banyak rambu-rambu yang dipasang sepanjang sungai, sebagai tanda peringatan. Dan terakhir ada lumba-lumba yang seringkali mendatangi perairan Taman Nasional Bako. Untuk fauna, kawasan Taman Nasional Tanjung Puting dihuni oleh sekitar 38 jenis mamalia. Di antaranya adalah primata yang cukup dikenal seperti orangutan, bekantan, owa-owa, dan beruang madu. Jenis-jenis mamalia lain seperti rusa, kijang, kancil, dan babi hutan juga menjadi bagian dalam Taman Nasional ini. Untuk reptil, sama seperti wilayah rawa-rawa Kalimantan pada umumnya, yaitu ada buaya muara, buaya supit, dan labi-labi. Nah, untuk labi-labi, ini merupakan sejenis kura-kura bercangkang lunak, di Kalimantan sering disebut bidawang.
Selanjutnya tercatat lebih dari 200 jenis burung yang hidup di kawasan Taman Nasional ini. Yang ketiga, ditinjau dari vegetasinya. Taman Nasional Bako memiliki vegetasi hutan bakau yang indah. Ada tebing-tebing batu yang unik, bentuknya unik karena terkikis oleh abrasi air laut. Kemudian ada pantai yang menakjubkan, di mana pantai ini langsung menghadap Laut Cina Selatan. Sedangkan Taman Nasional Tanjung Puting memiliki beberapa vegetasi, seperti hutan tropika dataran rendah, hutan tanah kering, hutan rawa air tawar, hutan rawa gambut, hutan bakau, hutan pantai, dan hutan sekunder. Taman Nasional Tanjung Puting terdiri dari suaka marga satwa 300.000 hektar, hutan produksi seluas 90.000 hektar dan kawasan perairan seluas 25.000 hektar. Yang terakhir adalah perbandingan wisata Taman Nasional. Taman Nasional Bako merupakan salah satu tempat wisata terfavorit di Sarawak. Hal ini dibuktikan dengan rating bintangnya mencapai 4,5 untuk tempat ini. Perjalanan dengan speedboat menuju Taman Nasional Bako menjadikan pengalaman yang sangat seru. Sesampainya di lokasi, para wisatawan dapat menempuh jalur hiking di alam bebas. Mereka dapat mengeksplor Taman Nasional, mulai dari garis pantai dan hutan bakau. Mereka juga dapat jalan-jalan melihat bekantan, serta dapat mengamati tumbuhan kantong semar. Sedangkan Taman Nasional Tanjung Puting, yang berada di Semenanjung Barat Provinsi Kalimantan Tengah, dalam satu dasawarsa terakhir telah menjelma menjadi destinasi andalan Indonesia, yang paling diminati wisatawan mancanegara di Pulau Kalimantan. Daya pikat Taman Nasional Tanjung Puting, salah satunya karena merupakan hutan hujan tropis tertua di dunia, kemudian memiliki berbagai jenis keanekaragaman flora dan fauna, serta pesona orangutan yang merupakan satu-satunya kera besar di luar benua Afrika, pada habitat aslinya. Untuk menikmati panorama Taman Nasional Tanjung Puting, kamu dapat menikmatinya dengan menaiki kapal kayu susur sungai, bersama wisatawan lain, yang nantinya akan melewati Sungai Sekonyar, sehingga kamu akan takjub dengan keindahan alamnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video kali ini. Sampai bertemu pada video selanjutnya.